Gila. Dan ini juga berubahnya cukup banyak. Tetapi bagusnya ini lebih humanis ini. Iya, iya. Jadi kalau selama ini konsepnya itu pemidanaan itu adalah balas dendam. Oh. Sehingga penjara kita penuh. Begitu juga para penegak hukum tahan mau penangguhan ada duitnya. Maunya semua mainnya begitulah. Nakuti dengan tahanan. Oke. Kalau sekarang lebih humanis. Jadi ada pintu-pintu yang memungkinkan itu tidak perlu harus penjara itu penuh, tapi masalah hukumnya selesai. Makanya muncul ada restoratif justice, lebih diatur dalam KUHP, lebih khusus. Kalau dulu kan tidak ada. Kemudian ada juga putusan pengampunan. Jadi dia pengakuan bersalah. Hakim tunggal ya. Pengakuan bersalah. Jadi orang-orangnya sudah ngaku bersalah, udah sehingga tidak perlu proses terlalu panjang ngabisin biaya. Tapi diakui. Ada nggak misalnya di sana dijelaskan, misalnya kalau dia mengakui lebih dulu di awal akan mendapatkan keringanan gitu? Ya, untuk keringanan itu ada banyak. Tidak hanya keringanan, bahkan bisa bebas. Misalnya dia mencuri gitu. Ya, kan ada korbannya. Ada korbannya. Nah, dia ngaku, kemudian dia mengganti rugi semua ini bagaimana itu udah selesai, bisa diselesaikan tanpa di penjara. Ini yang tidak ada di sebelumnya. Oh iya ya, kalau biaya makan orang di penjara tuh triliunan loh negara. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar Bapak Gede Pasak Suardika? Kabar harus tetap optimis. Oke. Jangan pesimis ya. Ya, meskipun banyak problematika. Ya biasa. Namanya hidup, Pak. Ciri-ciri hidup adalah punya masalah. Oke. Kalau orang tidak punya masalah berarti hanya dua. Apa? Dia meninggal atau dia gila. Karena orang gila itu tidak merasakan punya masalah dia. Nah, jadi pilihannya itu. Tapi kalau kita merasa masih hidup, berarti kita punya masalah. Siap. Nah, nikmatilah masalah itu, selesaikan masalah itu. Ya, jangan lari ke sisi yang lain. Jembatan itu ya. Itu yang bahaya. Jangan, karena itu meninggalkan masalah. Betul. Jadi nggak usah. Bukan menyelesaikan masalah. Ya, jangan juga lari ke arak juga. Oh, itu gitu. juga. Tuh, mau pesen kita. Nggak mau nyanyi kopi bede. Gitu. Oke, Pak. Ini Ya. saya undang Pak Pasak lagi karena ada isu yang menurut saya sangat penting ini kan, karena berpengaruh terhadap kelangsungan hidup warga Indonesia, khususnya juga warga Bali dan semua warga Indonesia lah. Iya. Karena ada perubahan hukum gitu ya, mulai 2026 Januari. Iya. Ini 2 Januari. 2 Januari 2026. Jadi begitu tahun baru, suasana baru di bidang hukum, pidana. Ini bagi orang awam mungkin ini dirasa tidak penting karena belum pengaruh, tapi menurut yang ini sangat penting untuk dibahas karena banyak juga poin-poin yang mungkin berubah dari aturan sebelumnya dan sekarang disahkan adalah KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebelumnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, silakan Pak. Mungkin Pak Pasak bisa menjelaskan gimana bedanya dan apa bedanya dan KUHP bagaimana dampaknya ke rakyat juga gitu ya. Dampaknya ke rakyat, ke penegak hukum, polisi maupun hakim, semua, jaksa, semua, pengacara, semua, termasuk lembaga-lembaga lain pun terikat. Nah, kemudian yang menarik juga kebiasaan-kebiasaan di realita di lapangan, misalnya praktik-praktik yang suap menyuap atau permainan-permainan gitu, gimana di dalam KUHP yang baru ini gitu. Jadi yang dasar dulu ya. Jadi tentang hukum pidana kita ini ada 2. Jadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sudah disahkan tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dan akan berlaku ditetapkan di sana 2 Januari 2026. Jadi perlu persiapan dia. Nah, sebelumnya itu berlaku sisa-sisa kolonial penilaian Belanda. Yang kita warisi selama inilah aturan tentang maling, tentang judi, tentang pemerkosaan, tentang apapun semua itu rampok,
penganiayaan semua ngambil dari undang-undang zaman Belanda. Oke. Ya. Kemudian sekarang sudah murni milik Indonesia walaupun diadopsi ya. Nah, tentu ada juga berbagai sisi undang-undang itu hanya selesai. Nah, kemudian yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana ini adalah disebut hukum formil. Hukum yang mengatur tata cara bagaimana KUHP ini bisa ditegakkan. Nah, jadi kan ini ada orang maling, kengken caranya meroses nak maling, uling proses awal sampai dihukum. Sampai dia di penjara. Sampai di penjara. Bagaimana mekanismenya, tata cara itu, ini hukum acara pidana. Oke. Nah, hukum acara pidana ini selama ini hanya dianggap itu urusannya polisi, jaksa, hakim, advokat. Enggak. Ini berdampak kepada seluruh rakyat. Semua rakyat akan kena. Kenapa? Kalau dia tidak jadi pelaku, dia bisa jadi korban. Kalau dia tidak jadi korban, dia bisa jadi saksi. Dan itu semua bisa. Di dalam KUHP yang baru ini? Iya, artinya dari dulu begitu. Dari sehingga dulu, masyarakat tidak boleh dia tidak peduli. Tidak boleh apatis. Iya, tidak boleh apatis. Karena kalau dia apatis, dia tidak ngerti, hak dia bisa dilanggar oleh aparat penegak hukum. Oke. Misalnya nih, barang dia diambil, disita tanpa prosedur yang benar. Karena kita takut dengan polisi berseragam, kita serahkan saja. Nah, itu nggak boleh. Rakyat tuh punya hak di situ terhadap barang yang dia pegang, terhadap sesuatu yang dia. Kalau polisi mau nyita, ada mekanismenya, ada aturannya, ada hukum acara inilah. Nah, itu aturannya. Nah, sebenarnya ya, saya ini adalah salah satu yang memimpikan bisa ikut membahas undang-undang ini. Oh, berarti KUHP ini sudah dari dulu dibahas. KUHP dan KUHP adalah RUU yang dari tahun ke tahun selalu muncul dan tidak selesai-selesai. Jadi dari zaman dulu, zaman dulu sudah ada. Terus kan ya dari dulu ya. Waktu zaman saya ketua Komisi 3 itu sudah sempat ini dibahas. Kebetulan saya ketua panjanya. Panja itu? Panja kerja. Panja kerja karena saya ketua Komisi 3 langsung itunya. Nah, kemudian kita sudah mulai bahas itu KUHP dan KUHP. Nah, waktu itu sedang rame-rame urusan penguatan KPK dan sebagainya. Sehingga dikhawatirkan KUHP ini dan KUHP ini adalah bagian daripada agenda untuk melemahkan KPK. Padahal saya yakin enggak, kan pasalnya kan semua diatur kan. Ya, tetapi namanya gerakannya gitu ya. Gerakannya begitu masif saat itu. Ya, saya waktu itu sudah memimpin satu ke Perancis, satu lagi ke Belanda. Itu saya sendiri yang mimpin kedua-duanya. Nah, untuk apa? Untuk mencari perbandingan, karena gini, hukum pidana kita ini itu asalnya dari Belanda. Yang dari Belanda datangnya dari Perancis. Nah, gitu. Jadi rutenya begitu, sehingga kita ingin tahu ini KUHP kita ini dari zaman Belanda sampai sekarang masih berlaku. Kita ingin tahu di akarnya sekali bagaimana kondisinya, di Belanda bagaimana kondisinya. Nah, waktu itu gimana? Waktu itu zamannya Bu Retno Marsudi Menlu. Tahun berapa itu? Tahun 2012, 2013, ya itu. Itu Bu Retno itu masih dubes Belanda. Saya masih ingat. Nah, karena saya dengan beliau waktu itu duduk menerima PPI ya. Jadi Perhimpunan Pelajar Indonesia. Kan biasa tuh orang-orang kritis di sana kan. Jadi kita jelasin itu kenapa kita datang ke Belanda dan apa yang kita dapatkan di Belanda. Di situ memang sudah terjadi ratusan kali perubahan. Oh, di sana aja. Di sana sudah ratusan kali dirubah. Kita belum. Makanya itu memotivasi saya ingin ini biasa selesai. Nah, ketika kita sedang proses itu kita udah manggil orang, tapi kebijakan politik memaksa ini hold dulu. Karena belum cuacanya belum ini. Nah, karena kemarin kemudian 2023 sudah disahkan KUHP, ya hukum pidananya sudah disahkan. Dan berlaku 2023, maka hukum acara pidana yang berlaku dari tahun 81 yang lama, 40-an tahun itu harus segera disesuaikan. Karena kalau enggak disesuaikan, kacau balau ini. Karena bagaimana tata cara dengan bagaimana isi KUHP ini banyak benturan nanti. Nah, akhirnya ini dipercepat. Nah, makanya ini akan jadi problem besar. Kenapa? Karena aparat penegak hukum dia hanya punya waktu kurang 2 bulan untuk mempelajari ini mekanisme ini. Kita podcast tanggal 23 ya, 23. Berarti lagi udah hampir Desember nih kan? Iya, udah hampir Desember. Ya,
kurang daripada 1,5 bulan. Ya betul. Hitungannya hanya 40 harian lah itu. Bagaimana dalam hitungan 40 harian, seluruh penyidik, seluruh penyelidik yang ada di seluruh Indonesia sudah mengerti ini. Karena kalau tidak itu melanggar. Berarti harus memang diberlakukan yang baru. Harus. Kalau dia tidak diberlakukan yang baru, maka tidak sesuai dengan undang-undang. Oke. Nah, ini dan makanya pengacara pun harus juga mempelajari. Semua. Jadi hakim, jaksa, pengacara, polisi, masyarakat, semua, penjahat, korban, semua harus belajar. Mafia, gitu. Mafia semua belajar nih. Nah, dalam waktu singkat. Nah, makanya sebenarnya ini ada dua sisi, kita ngomong global dan kemudian kita bisa ngomong teknis. Nah, kali yang ngomong global adalah penyelidik dan penyidik itu yang kunci awal ya, itu harus bergerak. Kemarin itu kan ada tarik menarik antara kejaksaan dan polisi nih. Kejaksaan minta konsep dominus litis namanya. Jadi kejaksaan lah panglima tertinggi di dalam proses penyidikan. Yang lain ikut. Nah, polisi tidak. Polisi menginginkan tetap konsep yang lama, diferensial fungsional. Jadi criminal justice system istilahnya terbagi. Dan saya menganut yang ini. Diferensial fungsional. Kenapa? Karena kalau sampai ada yang satu begitu kuat, udahlah korupnya pasti akan berlebih. Di Indonesia ini siapapun lembaga dikasih kewenangan berlebih, potensi untuk korup tinggi, penyalahgunaan wewenang tinggi. Jadi yang paling bagus adalah saling awasi. Nah, di KUHP yang baru ini konsepnya diferensial fungsional. Saling mengawasi. Dia dalam satu sistem dia. Jadi di sini juga kita lihat peran advokat cukup kuat dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu KUHP hanya mengatur soal tersangka terdakwa yang didampingi secara tertulis. Jadi beberapa praktik misalnya di KPK itu ketika masih saksi nggak boleh didampingi. Alasannya di KUHP nggak ada. Kalau sekarang nggak bisa, karena udah hukum acaranya berlaku untuk semua. Nah, jadi semua warga negara di level apapun dia dipanggil oleh aparat, dia bisa didampingi oleh orang yang ngerti hukum, dalam konteks ini advokat. Jadi apapun dia, baru dipanggil pertama pun misalnya bisa. Ada terduga misalnya didatangi polisi. Oh, tunggu dulu, saya advokat jujur, saya sempat kan didatangi polisi ke rumah. Di BAP langsung boleh nggak saya nolak? Boleh. Sekarang boleh. Sekarang boleh. Ngusir polisi, mohon maaf saya mau. Jadi dulu, tetap gitu. Mekanismenya mana surat pemeriksaannya, surat tugas dia sebagai misalnya penyidik. Ada surat penyidik. Kemudian surat panggilan kita untuk diperiksa sebagai saksi, sebagai terlapor, tergantung suratnya harus ada. Dan kemudian di situ kita sampaikan saya bersedia diminta keterangan setelah saya didampingi oleh advokat. Gitu. Maka penyidik tidak bisa memaksakan kehendak. Itu di KUHP yang baru. Sehingga di sini rakyat harus tahu kalau gini loh, dalam praktik hukum, karena kebetulan saya dari tahun 94 sudah punya berita acara sumpah sebagai advokat ya. Praktik yang pernah kita temukan, seringkali orang itu diperiksa awal-awal ini kan belum jadi tersangka. Iya. Tetapi berpotensi jadi tersangka. Nah, ketika dia tidak didampingi, disinilah seringkali terjadi rekayasa sehingga orang yang salah ngomong, salah memberikan keterangan, tidak mengerti. Misalnya, saya ngambil Pak, saya mencuri, mengambil tanpa izin, mengambil sudah bilang, ini kan beda hasilnya. Nah, jadi misalnya mengambil barang orang lain dengan cara melawan hukum itu pencurian. Kalau mengambil punya barang dia sendiri, kan tidak perlu izin. Tapi karena ada orang lapor, bisa jadi macam-macam lah. Bisa aja pancingan-pancingan itu untuk mengeluarkan kata-kata itu kan. Makanya masyarakat sekarang siapapun dia dengan KUHP yang baru, dia sudah punya kekuatan. Artinya jangan mau diperiksa begitu saja oleh aparat. Kalau Anda merasa tidak nyaman, minta didampingi advokat. Warga negara ini kan kalau dipanggil, posisinya dia kan lemah. Negara ini sangat kuat, aparat negara ini sangat kuat. Dia bisa menangkap, dia bisa menahan, memborgol, menembak, macam-macam dia bisa. Rakyat ini lemah. Maka ketika dia didampingi, maka dia perlu didampingi advokat yang punya nyali, yang punya keberanian, yang punya tekad yang kuat. Nah, ketika dia salah mencari, ternyata pengacaranya juga
lembek. Kemudian nah kan otomatis dijerumus malah terjerumus malah kan, salah memberikan keterangan dan sebagainya. Nah, memang mau tidak mau harus dicari track record masing-masing itu. Kan biasanya ketemu dia track record orang lah. Biasanya rata-rata kalau misalnya dia aktivis, dia ini cenderung lebih berani kan itu ya. Tapi kalau ada juga yang advokat yang nyaris dia tidak pernah bicara soal keilmuan hukum, mainnya hanya lobby saja. Nah, makanya dia kasus yang ketangkep, kasus Mahkamah Agung yang pemain pengacara yang ditangkap karena bermain di Jaksa Agung tuh loh, yang ditangkap tuh, saya nggak usah sebut namanya, itu kan tidak bermain dalam teks hukum, tidak bermain dalam ilmu-ilmu hukum, tidak bermain dalam meja makan. Wah, pokoknya main di bawah meja semua, diatur lah gimana baiknya gitu. Nah, main uang aja. Itu yang ditakutkan Pak, zaman sekarang ini. Gimana biar kita tidak salah memilih advokat itu gimana caranya? Makanya track record itu penting, jam terbang itu penting, dan memang perlu tidak sekedar semua orang advokat dianggap sama, tidak. Karena sama dengan polisi juga, ada polisi baik, ada polisi tidak baik, jaksa ada jaksa baik, hakim juga sama, advokat juga sama, ada advokat masih yang profesional, ada yang rasional, ada yang oportunis, ada yang memang nggak ngerti apa-apa. Yang penting dia advokat gitu loh, sudah angkat sumpah, organisasi juga banyak macam-macam kan gitu. Nah, makanya track record itu penting itu. Apalagi ketika urusan pidana ya. Urusan pidana ini kan cenderung rakyat tuh dalam posisi yang dulu itu sangat lemah. Kalau dalam KUHP yang baru ini jauh lebih kuat ya. Posisi rakyat. Makanya sebenarnya kalau menurut saya di balik kekurangan yang ada di dalam KUHP hari ini jauh lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Jadi ada beberapa. Pertama, rakyat tuh bisa didampingi dari awal, di semua level, di semua posisi, di semua kondisi oleh advokat. Nah, sehingga disitulah kemudian bisa memberikan ruang bagi rakyat untuk dicegah. Kan begini, aparat itu pasti akan berpikir 2-3 kali melakukan rekayasa kalau sudah ada orang ngerti hukum mendampingi. Si orang yang akan diperiksa ini pun juga akan merasa lebih tenang. Karena dia bisa jadi tidak sampai salah jawab. Karena beda loh. Orang ngomong biasa dengan orang sedang diperiksa di BAP beda. Benar. Kalau orang sedang diperiksa di BAP bisa mencret 5-6 kali dia stres. Karena tegang kan, karena suasana. Nah, karena itulah kemudian di KUHP yang baru ini diwajibkan negara, jadi penyelidik itu memasang CCTV. Harus ada dokumen pemeriksaan secara visual. Sekarang ini wajib itu. Di KUHP diatur. Dulu nggak ada. Nggak ada. Sehingga orang bisa direkayasa ini itu, nanti ketika coba dia masalahkan di pengadilan, maka penyidik membantah. Dan harus ada rekaman suaranya juga? Ada rekaman. Sekarang ini wajib ada rekaman. Makanya bayangkan, undang-undang ini mewajibkan ada rekaman. Sementara tidak seluruh polsek sudah ada di ruangnya ada CCTV. Ini kan perlu pengadaan. Gimana? Perlu pengadaan kan? Pengadaan lagi nih. Nah, belum nanti CCTV-nya rusak dan sebagainya, macam-macam lah. Makanya oke lah, masih ada HP lah bisa. Tapi HP mungkin sebagian kena, yang sebagian nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan apa yang terjadi kan kita nggak tahu ya. Tapi paling tidak niat dari pembuat undang-undang adalah membuat setransparan mungkin proses itu sehingga hak asasi manusia terjaga. Itu niat dulu kan. Bahwa bisa disimpangi itu kan urusan beda. Nah, jadi masyarakat dia berkepentingan, sangat berkepentingan. Pengalaman saya misalnya dalam beberapa kali mendampingi orang, saya nggak tahu begitu, tapi udah salah langkah. Kalau udah terlanjur di BAP salah ngomong itu tidak bisa diperbaiki lagi? Bisa diperbaiki, bisa. Tetapi kan namanya sudah salah langkah kan berbeda dengan sebelumnya. Salah langkah dengan salah ngomong beda ya? Kalau udah masuk di BAP kan jadi dokumen. Oke. Nah, itu kemudian mana yang harus dia jelaskan, mana yang tidak perlu dia jelaskan. Nah, itu yang maksudnya. Itu fungsi-fungsi yang harus dia ketahui. Karena kan ada hak-hak privat yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun yang diakui oleh negara. Itu harus dijaga. Karena itu kemudian seluruhnya diatur. Di sini semua diatur. Penyadapan diatur, penyitaan diatur, kemudian penangkapan diatur. Semua diatur. Lebih rigid. Sebelumnya sudah diatur, tetapi masih banyak mengambang, sehingga masih banyak putusan MK kan. Kayak pra-peradilan misalnya. Sekarang pra-peradilan ini gini loh. Pernah nggak dengar dijadiin ATM oleh oknum aparat? Pernah ya. Pernah. Orang mana yang dijadiin ATM itu?
Kadang-kadang pemain si calon-calon tersangka lah. Tersangka gitu. Kasusnya ya. dibiarin. Orang yang melanggar hukum lah gitu. Nah, artinya orang melanggar hukum. Tapi dibiarkan. Dibiarkan. Setiap saat dimintain duit terus kan. Okay. Sampai akhirnya habis-habisan. Habis-habisan diperiksa lagi, ditangkap lagi kan. Nah, itu banyak sekali terjadi. Nah, di Kuhap baru ini sudah diantisipasi. Oh ya? Berarti sekarang tidak bisa lagi begitu? Ya, pra-peradilan itu bisa dilakukan oleh tersangka, terdakwa, dan juga oleh korban. Kalau kasusnya terlalu lama tidak berproses. Kan ada kasus nih lama-lama sekali diam, nggak ada kabar berita, dan sebagainya. Nggak ada kepastian hukumnya gitu loh. Padahal hadirnya aparat penegak hukum itu adalah salah satunya adalah memberikan kepastian hukum. Jadi memberikan kepastian hukum, memberikan keadilan hukum, memberikan kemanfaatan hukum itu hadir dengan aparat negara, aparat penegak hukum itu hadir untuk 3 hal ini. Ketika dia sudah berproses, mandek, diam, tidak ada kejelasan. Kan tidak ada kepastian hukum. Ini kasus lanjut apa tidak? Nah, makanya itu menjadi objek pra-peradilan sekarang. Kalau dulu enggak. Ini mungkin banyak yang nggak ngerti maksudnya objek pra-peradilan itu. Jadi gimana itu bisa digugat ke pengadilan, polisinya bisa digugat. Kenapa kasus saya diam sampai 4 tahun, 5 tahun tidak ada kejelasan? Mau nggak mau kan polisi menyelesaikan kan? Oke. Jadi polisi mulai ngerti, oh ini saya harus selesai ini. Makanya nanti di sini udah mulai hitungan waktu tuh ada. Misalnya ada nih ngambang nih dulu di polisi panggil pelapor dan terlapor, terus disuruh damai, tiba-tiba pengacaranya ngajak damai, tiba-tiba nggak jadi ketemu, ngambang sampai sekarang. Ini gimana ini? Ya, si yang merasa korban bisa gugat. Gugat ke pengadilan untuk pra peradilan. Terus misalnya nanti kalau putusannya ternyata bersalah polisi, ya polisinya bisa proses. Polisinya ya proses dong. Dia otomatis dia tidak profesional toh. Makanya kasus itu harus lanjut, maka harus lanjut. Kasus dihentikan harus dihentikan kan. Biar ada kasus kejelasan. Kepastian. Jadi makna kepastian itu tidak semua laporan harus lanjut ke pengadilan, tidak. Bisa berhenti atau bisa lanjut. Iya, makanya di sini diatur penghentian penyidikan, dia diatur, penghentian penuntutan dia diatur. Dan mekanisme sekarang lebih tegas. Misalnya begini, di aturan sekarang ini kan kadang-kadang bolak-balik antara polisi jaksa itu kan kalau dulu disebut P19, sekarang udah enggak lagi. Ini udah P659, 60, 61 itu sekarang udah berubah P21 pasalnya. Gitu ya. Nah, kalau P21 udah selesai kayak itu. Ini sudah pindah nanti. PP-nya tuh berubah. Karena pasalnya udah jadi P59, P60, P61 sesuai dengan pasalnya. PP lagi ya. Nah, artinya itu. Nah, nanti itu akan terjadi posisi kalau ternyata polisi sudah berusaha menyelesaikan, jaksa sudah memberikan catatan, tidak dia selesai, maka undang-undang sudah mengatur, kamu gelar perkara. Jaksa hadir di situ, kamu gelar perkara dengan polisi, hasilnya bagaimana? Kalau hasilnya saat itu dinyatakan tidak cukup bukti, maka dihentikan kasusnya. Yang tadi itu. Kalau dulu enggak ada. Jaksa bersama polisi gelar perkara bersama, enggak ada. Sekarang ada. Nah, kalau sudah ternyata gelar perkara, polisi berkeyakinan itu memenuhi syarat, jaksa mengatakan tidak, maka polisi bisa melimpahkan berkas perkara itu kepada jaksa. Melimpahkan kepada jaksa, maka berkas itu ada di jaksa. Jadi polisi memberikan kepastian kan? Agar dia tidak dimohonkan pra peradilan. Kan saya udah kerja loh, saya udah selesai. Kalau dia nggak keluarkan SP3 dihentikan atau dia tidak lanjutkan berkasnya ke kejaksaan, maka dia dikasih kewenangan serahkan kepada kejaksaan. Kejaksaan sekarang, kalau kejaksaan memang ini kejaksaan bisa menghentikan. Kalau kejaksaan menganggap itu nggak cukup, ya di jaksa dihentikan. Jadi ada kepastian. Si rakyat ini baik menjadi korban, baik menjadi pelaku, baik menjadi saksi, semua punya kepastian. Tidak dibuat mengambang dan tidak dijadikan ATM. Sebenarnya Pak, ini saya pertanyaan orang-orang awam aja saya. Kita misalnya sudah didampingi pengacara nih, kadang-kadang kan pengacara kita itu, kalau kita koordinasi sendiri sama polisinya, ditegur kadang-kadang kan, kamu jangan koordinasi sendiri gitu. Boleh nggak sih kalau kita itu langsung koordinasi, misal kalau kita udah punya WA-nya ya? Apakah harus pengacaranya aja yang koordinasi sama polisi itu? Jadi di dalam hubungan hukum itu ada yang namanya kuasa.
Jadi ada pemberian kuasa, maka penerima kuasa dia bertindak sesuai dengan kuasa yang diberikan. Kemudian si pemberi kuasa dia berhak mencabut, berhak juga memberikan kuasa, gitu loh. Nah sekarang tinggal pola kerjanya. Nah kalau dia sudah mempercayakan kepada advokatnya, maka advokatnya yang mengurus. Kalau dia udah percayakan, kalau dia nggak percaya tarik, ganti atau dia maju sendiri tanpa ada advokat. Itu kan boleh. Nah dalam praktiknya itu kan kadang-kadang strategi kan, strategi pembelaan seorang advokat satu sama lain itu berbeda. Nah kadang-kadang kalau kliennya tidak disiplin, kacau dia. Oh gitu. Kacau dia. Kapan sebuah alat bukti dikeluarkan itu kunci. Jadi gini, saya pernah nangani kasus di Bangli dulu sekali. Secara hukum orang ini sudah pasti benar. Orang dia tanahnya sudah dari kakeknya, terus dia sampai ke dia, sertifikat wadah sama dia udah lama sekali. Zaman dulu tuh kan Bangli sedikit sekali ada sidang. Saya masih ingat sekali, orang udah meninggal orang sekarang. Dan sertifikat ini masih saya simpan sebagai ini. Orangnya nggak mampu. Jadi kalau datang ke saya tuh paling bawa buah, kadang bawa sayur-sayuran gitu ya. Kita bela lah. Dia punya anak waktu itu masih kecil, 1. Tapi entah bagaimana seluruhnya itu direkayasa. Dan kita bisa buktikan bahwa itu rekayasa. Jadi terbuktilah suratnya apa. Hanya karena saking dia tidak ngerti, dia ungkap lebih awal. Sehingga di proses persidangannya itu diantisipasilah itu. Sehingga kan proses pembelaan kita jadi tidak bisa maksimal. Ketika ini sudah dicabut, ini sudah ditarik, kan tidak bisa kita tembak kan ya. Itu kadang-kadang pentingnya hubungan klien dengan si advokat itu betul-betul chemistry-nya ketemu. Karena kan mungkin ada masyarakat yang mungkin sangat dia tidak bisa percaya 100% mungkin dengan advokatnya. Misalnya ada keganjalan, dia kemudian ini salah nyari advokat. Berarti kalau udah sama dengan kita ke dokter. Gitu. Kalau kita nggak percaya sama dokter, masa dokter disuruh nyuntik kita kan takut juga kita kan? Gitu. Berarti kan profesi, makanya trust itu penting, kepercayaan itu penting, karena itulah pentingnya mencari advokat yang memang memiliki rekam jejak yang memang kuat gitu loh. Dulu saya pernah ada pengalaman, advokat saya ngamak lah. Kamu kalau nggak percaya cabut, jangan pakai aku gitu. Nggak, aku karena nggak ngerti aja aku. Aku koordinasi sama polisi lah sama. Jadi dan kalau dulu dan sampai sekarang itu cenderung dari penyidik, jaksa, penuntut umum tuh kalau boleh nggak pakai pengacara, nggak usah pakai pengacara, nyusahin aja. Itu praktiknya begitu. Walaupun nanti pada saatnya penyidiknya sudah pensiun, jaksanya pensiun, jadi advokat juga dia. Karena ketika orang sama-sama ngerti hukum itu menyulitkan proses kalau dia mau ini. Nah, sementara kita kan tugasnya kan walaupun zaman dulu itu kita hanya boleh mencatat, mendampingi, begitu aja. Tapi kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang advokat tuh bisa mengajukan keberatan terhadap cara penanganan berita acara pemeriksaan dan keberatan itu harus masuk dalam BAP. Kalau dulu nggak ada. Nah, kalau dia sudah masuk dalam BAP, maka itu berkas itu akan masuk dalam persidangan. Nah, makanya sebenarnya posisi ini sudah mulai agak berimbang. Nah, kenapa ini sudah mulai berimbang dari awal diciptakan? Karena di hukum acara pidana yang sekarang ini di persidangan, hakim itu sekarang menganut asas 2. Asas aktif dan asas keseimbangan berlawanan. Jadi hakim itu posisinya harus aktif dan kemudian dia asasnya keberimbangan keberlawanan. Jadi antara jaksa dengan advokat, si penasihat hukum ini diperlakukan sama. Seberapa haknya JPU, segitu haknya advokat. Jadi dibuat sama, seimbang. Berarti pertarungannya jadi jaksa dengan advokat sama-sama powernya sama berarti? Ya, memang kalau mencari keadilan timbangannya kan harus sama. Nggak boleh dong begini. Dulu emangnya nggak sama? Ya, kalau dulu kan praktiknya kan jomplang kan. Ini jauh lebih punya otoritas lah. Bisa melakukan apa lah. Kalau sekarang enggak. Sekarang misalnya kan anggap aja begini.
aturan KUHP yang lama, si terdakwa tuh kalau dia ditahan, tersangka punya hak setiap saat untuk didampingi oleh penasihat hukumnya, kan itu bahasa dulu. Tapi dalam praktiknya selalu berusaha dipersulit. Ada aja, bukan jam besok lah, apa inilah adanya. Tapi sekarang ini ditegaskan, dia bisa setiap saat. Setiap saat. Bisa, walaupun dulu disebutkan begitu, tapi selalu ditafsirkan lagi. Kalau sekarang misalnya jelas begitu, kemudian dicoba diganggu hak itu jadi masalah nanti. Oke. Jadi kita pun pernah misalnya menangani perkara untuk menjenguk si klien kita disuruh minta izin kepada penuntut. Bahwa harus ada izin dulu baru dibolehkan. Kita jenguk orang di lapas. Marah saya. Nggak ada itu setiap saat, setiap waktu. Itu artinya apa? Setiap saat, setiap waktu itu haknya dia terdakwa, haknya tersangka. Jadi nggak boleh. Saya nggak perlu izin dengan siapapun. Nggak mungkin kita izin dengan orang yang menghukum dia. Nggak mungkin toh. Oh, berarti harus izin dulu dengan penyidiknya dulu? Ya, aturannya begitu. Kalau dulu, akhirnya sekarang itu haknya terdakwa, dia mau ketemu dengan itu dalam rangka pembelaan diri. Jam dini hari pun kapanpun. Boleh. Karena polisi boleh menangkap kapanpun. Oh iya. Ini kan keberimbangannya di sana. Jangan sampai si terdakwa ketika dia berurusan kepentingan haknya dia hanya dibatasi oleh jam besuk. Sementara polisi, jaksa boleh menahan orang jam berapapun. Orang sedang tidur pun bisa digeledah, ditangkap, diseret, dibawa, boleh. Maka dia pun punya hak juga yang sama. Jam 12 malam dia ditangkap, jam 12 malam dia berhak didampingi oleh advokat. Nggak boleh dihalangi. Nah gitu. Jadi ini haknya jadi dibuat sama. Tujuannya apa? Biar hukum itu berkeadilan. Tidak ada rekayasa, tidak ada orang menyalahgunakan kewenangan. Berarti misalnya ada orang ditangkap, digeledah, sebelum dia didampingi advokat tidak boleh dibawa ke kantor? Bisa. Boleh. Sekarang bisa. Nanti dulu, Pak. Saya harus dampingi advokat dulu, baru saya mau ke kantor polisi. Karena dia harus pakai penetapan pengadilan dulu. Karena ngurus penetapan pengadilan. Nah, dulu konsep waktu zaman saya itu, tapi itu kan diganti kan. Berarti sekarang misalnya terduga pengeroyok, maling itu nggak bisa dibawa kantor dong? Itu pengamanan. Kalau dia diambil dulu, diamankan, itu kan beda kan, menghindari kan. Menghindari. Tapi ketika dia akan diperiksa, dia punya hak. Kalau akan diperiksa. Ya, karena kan dokumen ininya kan yang dibawa ke pengadilan kan BAP-nya. BAP-nya. Ini dia udah punya hak dia. Dan ini pun dia lebih 1 kali 24 jam kan dia harus sudah ada surat penahanan. Dan itu harus keluar. Gitu. Jadi mekanismenya itu lebih rigid sekarang. Makanya ini hanya tinggal ada waktu sangat pendek sekali. Semua harus belajar karena sistem syarat-syaratnya ini berbeda. Walaupun ada yang sama tapi ada beberapa berbeda. Sehingga masyarakat yang mau dipanggil bagaimana syaratnya. Dan ingat juga zaman sekarang semua orang jadi wartawan kan? Oh iya. Sekarang kalau nggak ada udah. Bapak apa nih? Langsung live. KUHP baru, Pak. Awas Pak, KUHP baru Bapak. Aduh. Terus habis itu saya belum baca gitu. Ini karena waktunya tinggal 40 hari. Udah benar belum nih? Udah benar ya. Ini KUHP baru, ingat lo kan? Jurus masyarakat sekarang KUHP baru kan. Ada 369 pasal. Harus kita pelajari untuk KUHP, belum lagi untuk KUHP. Gila. Dan ini juga berubahnya cukup banyak. Tetapi bagusnya ini lebih humanis ini. Iya. Jadi kalau selama ini konsepnya itu pemidanaan itu adalah balas dendam. Sehingga penjara kita penuh. Di Belanda balas dendam dan politik kaitan dengan pokoknya balas dendam lah. Pokoknya lebih bahagia kita melihat pelaku ini dihukum seberat-beratnya, masuk penjara, pokoknya gitulah. Penjara. Begitu juga para penegak hukum tahan, mau penangguhan ada duitnya. Pokoknya semua mainnya begitulah. Nakuti dengan tahanan. Kalau sekarang lebih humanis. Jadi ada pintu-pintu yang memungkinkan itu tidak perlu harus penjara itu penuh, tapi masalah hukumnya selesai. Makanya muncul ada restoratif justice, lebih diatur dalam KUHP, lebih khusus. Kalau dulu kan tidak ada. Kemudian ada juga putusan pengampunan. Jadi dia pengakuan bersalah.
Nah, ada istilahnya pengakuan bersalah itu mekanismenya dia dengan pola hakim tunggal. Lebih simpel. Pakai hakim tunggal ya. Pengakuan bersalah. Jadi orang-orangnya sudah ngaku bersalah, udah sehingga tidak perlu proses terlalu panjang ngabisin biaya. Oh. Ada mekanisme yang dulu nggak ada ini. Oh ya, kalau dipikir logika bener aja ya. Kalau Ngabisin biaya kan? Udahlah saya ngaku bersalah ini kemudian korbannya bagaimana dipulihkan. Nah, kalau dulu untuk di korban tuh anggaplah orang yang dikorban dari hukum pidana ini adalah ganti rugi dan rehabilitasi. Hari ini sudah ada tambahan. Ganti rugi, rehabilitasi, restitusi dan kompensasi. Nah, jadi dia bisa mendapatkan pemulihan si korban langsung dipulihkan. Nah, selama ini kan tidak ada. Pelakunya dihukum, korbannya pemulihannya bagaimana? Nah, sehingga sekarang korban itu ada proses pemulihan juga. Uangnya, kerugiannya dia kan harus kembali. Iya. Nah, selama ini kan kadang-kadang ayang ya. Kan yang perlu nguliang pes masih. Nah, akhirnya kan gitu. Kalau dia mau nguliang pesnya harus gugat perdata lagi, kan ribet. Nah, sekarang diaturlah di situ bisa menyatu dia di dalam proses pidana. Sehingga ganti rugi kepada korban bisa dilakukan di dalam proses tahapan itu. Siapa yang berhak mengganti rugi? Si tersangka. Ya, si pelaku lah. Pelaku. Tersangka atau terdakwa yang sudah mengakui ini. Ya sudahlah, saya salah, saya kembalikan nih uangnya. Nah, tapi diatur dalam mekanisme hukum, bukan di bawah meja. Tapi tetap kan ya namanya warga Indonesia ya fee untuk aparat. Itu tidak diatur. Oh enggak. Maksudnya tidak diatur. Oh gitu. Tapi kalau terjadi di lapangan itu di luar aturan maksudnya. Itu ada di luar aturan. Yang diatur di sini adalah pemulihan kepada korban. Oke. Kerugian material dia dikan. Lalu ada kerugian-kerugian yang lain juga diatur di situ. Bagaimana kompensasi, bagaimana ini. Bahkan di sana dibukakan pintu negara bisa memberikan kompensasi kepada korban atas sebuah perbuatan yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Dibukakan pintu lah. Nah, ini bagaimana mekanisme kita tunggu di PP-nya. Ini soal restoratif justice. Ya. Ini di Tempo saya baca nih, orang pasal 74 orang bisa diperas dan dipaksa damai dengan dalih restoratif justice. Bahkan di ruang penyelidikan yang belum terbukti ada tindak pidana. Ini maksudnya gimana nih? Paksa. Prinsip dasar restoratif justice itu adalah pemulihan keadaan kepada korban. Dia lebih cepat dapat dia haknya. Nah, kalau pihak yang pelaku menganggap dirinya benar kan tidak bisa. Maka kasus akan lanjut. Gitu loh. Kasus akan lanjut. Dia restoratif justice tidak adalah bagian titik temu mempercepat misalnya pencurian kayu bakar oleh nenek-nenek gitu loh. Masa yang begini nih harus ke pengadilan ngabisin biaya, kertas BAP-nya, sidang, waktu hakim sementara ada kasus besar kan gitu. Jadi ini disesuaikan. Kan jadi harus di restoratif justice itu pemahamannya adalah biar tidak semua perkara langsung masuk sampai ke pengadilan. Nah, ini karena kembali lagi mazhabnya tadi itu. Menarik ini. Misalnya anggaplah gini, Pak. Misalnya anggaplah ini ada seorang dilaporkan sebagai pencuri atau koruptor atau apa? Korupsi nggak bisa restoratif justice, nggak masuk. Oh nggak. Jadi restoratif justice itu hanya kasus-kasus tertentu yang dianggap lebih ringan. Oh gitu. Jadi yang istilahnya biar nggak memenuhi penjara lah. Kan kita harus akui kan penjara kita ini kan isinya dendam. Makanya mazhabnya beda. Itu yang saya jadi ceritakan. Di Belanda penjara itu jadi kosong. Karena pemidananya sudah berubah. Dia lebih pada aspek pemulihan itu. Sehingga dan kejahatan menurun. Artinya apa? Salah satu tujuan hukum itu kan as social engineering. Jadi bagaimana melakukan rekayasa sosial masyarakatnya menjadi lebih baik. Tidak sekedar dihukum tidak sebenarnya itu. Hukum melahirkan dendam, tidak menyelesaikan keadilan, tidak menyelesaikan ketertiban, keamanan malah tidak muncul, saling dendam dia. Keluar penjara dia dendam, mau balas dendam lagi. Nah, tidak ada begitu. Jadi kalau di Belanda sudah berhasil itu. Nah, ini kita sedang adopsi sebagian masuk di sistem hukum kita. Karena keberhasilan itu restoratif justice dan memang
di hukum adat kita pun juga menganut asas restoratif justice karena dia pemulihan keadaan tuh sangat diatur yang disebut keharmonisan alam itu kan. Orang melakukan kejahatan lalu selesai dengan upacara adat. Ini di sini diakui. Dalam KUHP ini diakui dan di KUHP diakui. Ada nggak misalnya di sana dijelaskan, misalnya kalau dia mengakui lebih dulu di awal akan mendapatkan keringanan gitu? Ya, untuk keringanan tuh ada banyak. Tidak hanya keringanan, bahkan bisa bebas. Oh gitu? Iya. Kalau mengakui? Iya, makanya itu yang saya bilang ada mekanisme tentang pengampunan itu, pengakuan bersalah. Di sini ada diatur Misalnya pengakuan. dia mencuri gitu. Ya, kan ada korbannya. Ada korbannya. Nah, dia mengaku. Kemudian dia mengganti rugi semua ini bagaimana itu udah selesai bisa diselesaikan. Tanpa di penjara. Oh, iya, karena nanti dia ada tetap putusan pengadilannya lewat hakim tunggal. Oh. Ini yang tidak ada di sebelumnya. Oh, misalnya dia mencuri karena misal alasan ingin membantu gitu Ya, gitu ya. kan banyak sisi. Oke, Misalnya oke, nih, oke. ada kasus kayak nenek yang dulu viral itu Oh, kan iya, iya. kayu bakar. Oh. Kemudian hukumnya memang harus dihukum. Polisi serba salah. Iya, Tidak ada ruang yang diberikan untuk penyelesaian di luar itu. Sekarang pintunya ada dua. Restoratif justice, pemulihan keadaan bagi korban. Kemudian yang kedua adalah pengampunan. Jadi pengakuan bersalah istilahnya. Nah, kalau jalur ini dia bisa dijalankan, maka penyelesaiannya menjadi lebih simple. Tetap dia selesai dalam putusan pengadilan. Nanti hakimnya hakim tunggal. Diputuskanlah inilah sebagainya selesai. Tapi kalau restoratif justice bertahap dia, bertingkat bisa. Jadi dia berita acara penyelesaian dengan restoratif justice gitu lah. Jadi intinya kan begini. Orang bisa melakukan kesalahan, tapi kan tidak semua kesalahan harus dihukum. Tapi kesalahannya harus dipertanggungjawabkan, iya. Nah, bagaimana bentuk pertanggungjawaban? Ini kira-kira seperti itu urutannya. Kalau dulu barang siapa mengambil barang milik orang lain dengan cara melawan hukum, maka pencurian. Tidak peduli apapun pencurian. Mau yang dicuri apa, mau yang kecil, mau yang besar, pasalnya sama. Nah, sekarang itu diatur lebih humanis. Sehingga kita rasional lah. Dalam konteks ITE Pak sekarang, nah kan ini yang paling dekat dengan netizen masyarakat gitu kan. Dalam konteks ITE penerapannya dalam KUHP ini gimana nanti perubahannya kira-kira? Di dalam KUHP ini justru aspek-aspek transaksi elektronik itu menjadi alat bukti yang jauh lebih kuat. Diakui dia lebih detail. Walaupun sebelumnya putusan MK ada, ini sudah dipakai dalam praktek, tapi di sini ditegaskan lagi. Nah, kalau pemidanaannya kan undang-undangnya beda di undang-undang ITE dia. Tetapi tata caranya ngikuti ini sekarang. Jadi itu menjadi alat bukti yang jauh lebih kuat. Sehingga memang kita harus bijak di dalam bermain medsos. Nah, ini kaitannya dengan RJ Restoratif Justice ini juga menurut yang akan menjadi menarik karena bisa selesai di situ juga. Itu dah. Bisa dong. Mau bong ide player we raga. Nanya masa bong ide player beuna dame tetap abel kan saya mencemarkan nama baiknya Pak Pasak nih, Jon. Pak Pasak kan Pak, saya minta maaf Pak ya. Ya udah, kelar. Tapi misalnya ada konteks misalnya nggak bisa, kamu bayar dulu segini baru saya bisa ampuni gitu. Kan ya, ada bisa gitu, aja, kan? bisa aja karena itu terjadi. Tapi kan tidak ada titik temu maka kasusnya kan lanjut. Oh iya. Kalau tidak ada titik temu kan kasus lanjut. Makanya Oke, di situ ada disebutkan restoratif justice itu tujuannya adalah untuk pemulihan keadaan bagi korban. Jadi iya, korban iya, lah iya, menjadi iya. titik ininya. utamanya. Kalau korban merasa tidak dipulihkan, ya maka kasus lanjut. Oke. Tapi korban kalau merasa sudah pulih, ngapain negara harus mengeluarkan uang lagi? Karena ujungnya nanti di sana itu negara mengeluarkan uang untuk menghidupi orang di dalam penjara. Dan angkanya triliunan loh. Oh iya ya, kalau Biaya makan orang di penjara itu triliunan loh negara. Kan makanya negara lebih baik uangnya dipakai untuk kepentingan sosial yang lain kan, untuk kasus-kasus yang tidak terlalu berat. Untuk kasus-kasus berat tetap masuk penjara. Makanya dia restoratif justice itu dibatasi dalam kasus-kasus tertentu. Tidak semua kasus bisa di restoratif justice dan tidak semua kasus bisa pengakuan bersalah. Bahkan kalau dalam konteks peredaran itu ada yang saya dengar orang sengaja ingin masuk penjara lagi karena jualannya di sana lebih laris kan itu. Iya. Ya.
Ya itulah ininya, apa namanya? Itu coba putar tulisannya. Oh, pajak mayah, jalan benyah, pejabat punya. Basang layah. Gua amin sih basang layah. Ini kalau mau Ini saya curiga pura-pura minum berapa kali kayak mau nunjukin itu tuh. Oh, sebenarnya mau jualan. Ada penghasilan tambahan ada. Basang layah salah. Nah itu makanya kita berpikir masyarakat sekarang betul-betul harus mencermati karena ini adalah sabuknya masyarakat, pelindungnya masyarakat, perisainya masyarakat. Kalau sudah ngerti aturan ini, aparat tidak berani macam-macam. Ya. Dia akan ikuti aturan, pasti dia ikuti aturan. Kalau tidak ikuti aturan zaman sekarang, aduh berat. Habis dah berarti. Habis siapapun pejabatnya, makanya ikuti aturan. Tetapi juga kita harus pahami, kalau aturan terlalu melindungi orang ini terlalu sulit. Aparat penegak hukum menegakkan aturan kan susah juga. Korbannya kan jadi susah, terlalu banyak aturan menangkap udah jelas-jelas maling, terlalu ribet kan susah juga. Nah makanya ini diimbangkan lah antara hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusianya. Nah ini tentu kalau aturan KUHP dan KUHAP-nya bagus, kemudian SDM-nya yang belum, ini gimana nih? Nah makanya sekarang kan sudah ada reformasi polisi kan? Oh harus sejalan juga kan ya berarti ya? Pak Prabowo sudah membuat tim reformasi kepolisian. Kenapa dibuat tim reformasi kepolisian? Karena ada masalah. Oh. Kan tidak mungkin dibuatkan tim itu kalau tidak ada masalah. Apa masalahnya? Masalahnya adalah terlalu banyaknya masyarakat yang berinteraksi dengan polisi menjadi korban dari proses penegakan hukum yang tidak wajar. Oh yang seperti dibilang Mahmud MD tuh, orang kehilangan duit pokoknya itulah ya, 20 juta malah habis 50 juta gitu kalau artinya dia tidak mendapatkan itu kan harus direformasi. Reformasi ini kan hanya menyeluruh, dikembalikan rohnya, polisi biar berwibawa, polisi biar prudent, polisi biar betul-betul hadir mengayomi dan melayani masyarakat, tidak sampai ketika orang berinteraksi dengan polisi sudah ketakutan lebih dulu bicara pengeluaran. Ini kan bahaya. Atau dia lapor polisi malah dicuekin sama polisi. Dari berapa kasus kan? Oh iya benar. Ada pencurian Pak, ketangkep pencurian dibawa. Lah ini kalau ini sepeda motormu kamu nggak bisa pakai, lepas saja lah. Oh itu kan kacau nih polisinya. Nah mungkin nanti saya nggak tahu nih, karena reformasi polisi ini kan terdiri dari mantan-mantan Kapolri juga. Padahal justru menurunnya citra polisi kan dari beberapa Kapolri sebelumnya ini. Oh gitu? Loh, iya kan mereka masuk semua lagi kan ini. Apakah masuk dalam bentuk penyadaran diri atau mungkin dalam bagaimana? hal menjelaskan problematika yang dia alami waktu jadi Justru dia kepala. turun itu kan kegagalan kan? Waktu jadi kepala mungkin. Waktu saya jadi kepala itu nggak bisa karena begini gitu. Mungkin. Nah, tetapi kita tetap berharap tim reformasi ini betul-betul bagus. Kalau saya melihat ya, kalau misalnya polisi ini, pertama saya lihat dari awal adalah sistem rekrutmen. Sistem. Oh ya, itu akarnya. Sistem rekrutmen dari itu situ akarnya. Sistem rekrutmen dengan pola yang sekarang, walaupun segala cara masih tetap terlalu kelihatan sekali, kentara sekali. Kalau untuk yang akpol itu coba cek, sebagian besar itu ada anak jenderal polisi. Benar. Itu harus diatur itu. Bukannya menghalangi hak orang untuk ini, tetapi jelas akses dia lebih besar daripada orang biasa yang ingin jadi akpol. Benar. Itu udah jelas. Karena apa? Yang ngetes ini kan bawahannya semua. Apalagi kan sistem garis komando. Ini sudah unfair. Sambu anaknya masuk, ini jenderal ini masuk, jenderal ini masuk, semua masuk. Itu kalau boleh ada semacam aturan, semua yang jenderal ketika dia mau naik jenderal, ini reformasinya ya, maka dia menandatangani surat bahwa anaknya tidak masuk polisi lewat akpol. Oh, itu emang boleh. Nah, artinya ini kan reformasi nih. Oh, nah, memang... itu saran saya. Itu pendapat saya. Artinya gini loh. Biar tidak ada istilah sekarang buah kita jatuh dari pohonnya gitu ya. Kita cek aja lah. Yang ikut akpol. Kebanyakan akpol yang kalau mau berprestasi kan akpol yang memang dari orang yang nggak mampu lah, dia kemudian sukses lah sebenarnya kan itu kan inilah cara kayak Pak Mangku Pastike misalnya. Pak Mangku Pastike itu kan dia dari polisi kan dari orang yang tidak punya. Betul. Dia belajar pun pakai kertas yang waktu saya diskusi sama beliau tuh bagaimana dari Palembang ke Bengkulu itulah karena dia sekolah yang dia bisa sekolah sampai dia bisa terima akpol.
Jadi memang tumbuh dari bawah, kualitatifnya kelihatan. Ya, ya. Daripada yang memang karena bapaknya jenderal maka dia otomatis anaknya lolos akpol. Kan anak papi mami kan didikannya beda dengan anak ini kan. Pasti. Tingkat kepeduliannya, kekuatannya beda. Nah, maksud saya di luar daripada konteks HAM, tetapi ini dalam konteks garis reformasi polisi. Kalau Anda begitu mau jadi jenderal, maka Anda sudah tanda tangan anak Anda tidak boleh ikut akpol. Misalnya, kalau jadi secabang nggak apa-apa. Karena akpol ini yang jadi pemimpin kemudiannya. Sehingga tidak dua. Begitu juga di kejaksaan. Harus ada. Kalau di level dia sudah bintang 2 gitu ya. Itu bukannya melanggar hak asasi. Makanya itu dalam konteks HAM. Kalau dia nggak siap begitu, jangan dia dinaikkan karirnya, bapaknya. Ini kan ada komitmen untuk menjaga siklus bahwa republik ini milik bersama. Jangan sampai republik ini milik mereka turun temurun. Institusi ini bahaya. Kan mencegah itu. Antara HAM yang tadi saya bilang, kan problem pertama polisi itu kan rekrutmen. Ya, rekrutmen yang itu problem. Kemudian yang kedua, waktu pendidikan. Oh, pendidikan juga ya? Kalau dulu pendidikan itu 11 bulan. Oh ya, benar-benar. Kemudian turun sekarang jadi 4 bulan misalnya. Kan tingkat pakaiannya sudah berpakaian polisi tapi jiwa bayangkaranya belum masuk di dalam jiwa dia. Sehingga muncullah perilaku polisi yang tidak terlalu maksimal gitu loh. Apalagi udah proses rekrutmen begitu, pendidikannya nggak maksimal. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena saya lama hidup di SPN. Dulu namanya Dodiklat. Kalau dulu itu orang hampir setahun lah dengan libur, anggaplah 10 bulan sampai 11 bulan tuh dia jadi dilatih jadi polisi, itu pun polisi kelas bawah. Sehingga jiwa korsa polisi bayangkaranya tuh muncul. Sekarang 4 bulan sudah selesai. Alasannya nanti bisa pelatihan lagi. Tapi kan belum jadi. Betul. Mental jiwa mengayomi dan melayani itu belum muncul. Nah, ini saya kira perlu itu diatur. Nah, ada aspirasi yang berkembang. Kedepan nih polisi ini sebaiknya sarjana untuk mengubah cara pikir, tidak SMA. Ini muncul. Artinya apakah hal-hal begini juga dipikirkan oleh tim reformasi polisi? Saya nggak tahu. Tetapi saya kira ini bagus juga. Sehingga ke depan dengan sistem scientific kriminal yang ada, jadi kejahatan yang bersains, yang dengan teknologi, maka harus juga diladeni dengan penegakan hukum yang berbasis dengan keilmuan yang tinggi, kan begitu. Karena kejahatan sekarang kan tidak semata-mata maling, bongkar, ambil gitu. Ya. Itu pun ada ilmunya, ilmu sidik jari, ilmu ini macam-macam. Tapi sekarang kan udah lebih canggih lagi. Bagaimana spam, ngambil kredit, ambil ini. Ya. Artinya kan keahlian polisi kan dituntut lebih kualitatif. Nah, menurut saya sebaiknya polisi itu ketentuannya sarjana. Nah, dari sarjana ini kemudian dipilah. Ahli IT berapa? Ahli ini apa? Jadi mereka direkrut nih polisi sudah dapat setengah jadi. Terlebih di Bali dengan banyaknya wisatawan kan. Artinya nggak bisa bahasa asing gitu. Gitu model. Jadi dia ngambil. Nah, sehingga ketika dia mau masuk polisi, dia bahan bakunya, bahan dasar udah ada. Dilatih dia setahun, kemudian diturunkan, dia sudah punya kekuatan jiwa korsa bayangkara muncul. Keahlian ini dia sudah ada. Nah, formasi inilah yang saya kira perlu ke depan untuk kepolisian. Karena cara berpikirnya kan beda kalau orang apapun namanya ya. Kalau baru tamat SMA kan masih jiwa tawuran pelajarnya lebih tinggi lah daripada jiwa yang sudah sarjana, kan itu. Tujuan pendidikan kan mengubah cara berpikir sebenarnya. Nah, tambah kemudian skill-skill kekhususan bisa didapat. Nah, kalau ini bisa dilakukan, maka saya yakin secara kualitatif polisi akan semakin naik. Jadi itu juga banyak pengangguran di tingkat sarjana kan, karena saking beratnya ini dinaikkan aja levelnya. Sehingga itu merangsang anak-anak kita juga tamat SMA mau kuliah. Nah, ini untuk polisi. Nah, jaksa juga sama, reformasinya juga ini. Misal kalau bintang 2 udah setingkat kajati, dia nggak boleh anaknya ini misalnya. Kenapa? Kayak polisi kan kejadian NTT kan rame. Bagaimana ada anaknya lolos dari situ mau ngambil jatah akpolnya warga asli sana, macam-macam kan. Jadi tidak sehat lah yang muncul. Nah, menurut saya kalau mau reformasi itu. Kemudian
jangan terlalu banyak diberikan kewenangan-kewenangan yang bukan tupoksinya. Yang untung hari ini putusan MK sudah memutuskan polisi tidak boleh menduduki jabatan-jabatan yang tidak sesuai tupoksi. Kan 4.000 lebih. Oke. Jadi ini kita rekrut polisi untuk jadi polisi, setelah jadi polisi dipindahin jadi yang lain. Nah, ini kan mengambil jatahnya ASN. Betul. Biarkan itu jatahnya ASN lah. Jadi dirjen, jadi ya apa itu kasihkan ASN aja lah gitu. Jangan dikasih semua diisi polisi. Kalau dibilang ini kan terkait dengan tugasnya polisi, ya semua terkait loh. Karena polisi itu adalah institusi Kamtibmas yang semua unsur akan kena. Mau ngomong apa? Imigrasi. Oh ini nanti ada begini, ada. Mau ngomong Kumham apalagi. Mau ngomong semua bidang apapun. Mau ngomong di Kemenaker. Oh ya, nanti ini PMI, TPPO, masuk polisi lagi. Semua terkait polisi, akhirnya semua diisi polisi lah. Yang lain kan nggak bisa. Betul. Nah, udah yang ingin jadi polisi di polisi aja. Nggak usah yang lain gitu loh. Coklat aja berarti. Iya, di situ. Yang mau jadi TNI, TNI aja. Ini kan sekarang lucu. Sekarang Polisi ngurusin pangan. Tentara ngurusin peternakan. Kalau menurut ngurusin bulog gitu. Nah, kalau saya nanti misalnya nih punya kekuasaan, saya akan bikin aja sekalian. Jadi istilahnya tidak tentara, tidak polisi, tetapi dengan garis komando di bidang pangan. Siapa yang direkrut? Orang-orang pertanian, orang-orang petani itu direkrut bekerja di bidang peternakan dan pertanian. Jangan dibalik. Sekarang tentara disuruh ternak bebek. Yuk, kaitan. Oh iya. Oh, daya tahan ketahanan pangan. Iya sih. Tapi kan bukan itu tugas dia gitu loh. Pertahanan negara itu bukan itu. Kalau dipaksa-paksakan iya, tapi hanya kan kayak sekarang lah kan. Ahli serangga jadi kepala BGN gitu loh. Oke. Nah, ini menurut saya memang harus diatur. Berarti kalau saya simpulkan gambaran besarnya setidaknya ini lebih transparan dan pasti daripada KUHP yang sebelumnya gitu. Ya. Negara lebih kuat dulu, sekarang relatif berimbang. Sehingga masyarakat, karena sekarang di setiap tahapan bisa didampingi penasihat hukum dan setiap tangkapan bisa didampingi. Jadi masyarakat lebih bisa paham lah, bisa paham hukum dan sehingga dia tidak terjebak dalam hal-hal yang teledor atau keliru, misalnya dengan buru-buru misalnya menyuap biar ya. gitu kan. Jadi gini, setiap upaya paksa yang diberikan negara kepada aparat penegak hukum itu dibukakan ruang bagi rakyat untuk bisa memasalahkan upaya paksa itu. Nah, tinggal diuji nanti benar Pak, itu di pra peradilan. Makanya pra peradilan jadi luas, penyitaan, penggeledahan, tersangka sampai kemudian kasus yang didiamkan pun bisa dimohonkan pra peradilan. Jadi antara rakyat dengan ini penegak hukum sama-sama dikasih jalan. Walaupun memang belum begitu sempurna. Kenapa? Karena tarikan antar penegak hukum penyebabnya. Polisi ingin kewenangan ini, jaksa ingin kewenangan ini, hakim ingin kewenangan. Kan di situ tarik menariknya, mencari titik equilibriumnya jadi agak susah. Disitulah muncul bacaannya jadi agak lemah. Tapi sebenarnya menurut saya jauh lebih baik sekarang. Kalau zaman sekarang kan begini Pak, orang awam salah satu senjatanya palingan kalau dia nggak paham hukum paling HP kan. Berhak nggak penegak hukum sekarang? Oh, taruh HP-mu, nggak boleh rekam itu. Nggak boleh. Nggak boleh. Sekarang kemarin aja saya ini minta foto Pak, nggak boleh foto di sini karena yang boleh foto kami aja. Oh gitu, ya udah. Tapi nanti ini nggak bisa. Boleh, masyarakat boleh. Di sini udah jelaskan bahwa gitu. seluruh pemeriksaan direkam. Enggak, maksudnya mulai dari misalnya dia penggerbekan. Boleh rekam. Boleh rekam. Boleh rekam. Boleh rekam. Kalau saya dampingi klien saya, saya suruh rekam semua. Rekam semua gitu ya. Kita cek penyimpangannya. Karena kan Anda bertindak dengan kewenangan Anda silahkan. Tapi ketika Anda bertindak melebihi kewenangan, Anda melanggar. Itu dulu memang berhak polisi melarang rekam dulu. Ya artinya praktiknya jangan dulu di KPK aja nggak boleh bawa HP. Gitu. Tapi sekarang nggak bisa. Sekarang kan aturan harus direkam. Kita bisa bawa kamera khusus. Ya Pak, untuk fungsi pembuktian sesuai dengan KUHP, maka ininya kami akan ini kan Pak, kami akan dokumenkan. Karena di sana kan wajib ada CCTV. Bahkan pemeriksaan dari awal udah bisa. Pra BAP pun boleh. Dari awal udah bisa. Karena transparan. Jadi gini,
prinsip KUHP ini Transparansi. dijelaskan transparansi, akuntabilitas. Maka menjaga transparansi dan akuntabilitas, maka itu dokumentasi pemeriksaan itu menjadi hal yang penting. Nggak bisa lagi dia, nggak bisa, nggak boleh, jangan diperiksa. Saya nggak mau diperiksa. Oh gitu. Iya dong, orang ada aturannya kok. Dan di situ sudah dijelaskan bahwa dokumen-dokumen itu bisa digunakan untuk pembelaan sampai di pengadilan. Jelas itu berarti kan boleh dong. Kalau sekarang saya begitu nanti 2 Januari ini perangkat saya akan bertambah dengan ada kamera. Oh iya harus. Oke. Saya dampingi klien, ya saya rekam juga. Bapak pakai CCTV itu Bapak, saya pakai kamera saya untuk kepentingan saya pembelaan. Udah. Pasti polisinya profesional. Ya. Kalau profesional, maka keadilan dan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum akan terjaga. Jaksanya profesional, hakimnya profesional, advokatnya profesional, maka yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Kalau unprofesional, tidak qualified, maka sebaliknya yang terjadi kan itu. Maka adu kepintaran lah di situ. Ya. Siap. Di tengah aturan yang sudah dibuat bersama. Kalau nggak setuju aturan ini gugat. Kalau setuju jalankan, karena Anda bersumpah kan, saya bersumpah mentaati Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Kan itu, ini undang-undang. Siap. Gitu, Wah, ya. berarti profesi advokat menjanjikan nih ke depan nih kayaknya. Ya, makin gimana? Mau kuliah lagi? Oh, boleh nggak ya? So ada YouTuber, ada advokat. Mungkin ada di advokat, kayaknya liu saingan. Oke, Pak Pasok, terima kasih nih. Sudah Sama-sama. banyak sekali nih, hampir 2 jam ini kita. Waduh. Wah, Panjang yang dari penting- potong-potong yang nih. penting daging semua. Daging. Ya, tujuan kita kan biar masyarakat lebih aware lah terhadap sesuatu yang baru akan diterapkan bulan depan ini gitu kan. Ya, lagi 40 hari. Ya, setidaknya. Ya, bulan 2 Januari bersutut. Setidaknya kan Tahun tampil baru. terus di YouTube, kalau misalnya nanti ada masalah mereka kan tinggal ditonton aja. Misalnya. Ya, tinggal bisa tunjukin juga aturannya ada kok. Ya, siap. Terima kasih Pak Pasok. Ya, Pokoknya sama-sama. Sehat selalu. Siap. Semoga Pak Pasok selalu sehat dan siap terus Suksema. memberikan edukasi. di Suksema, Cek Bali. suksema. Kita tutup Om Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.